Puji Tuhan, shalom saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua saudara. Saya percaya saudara dalam keadaan luar biasa di dalam Tuhan. Ini waktunya kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama saudara. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau lihat setiap kami Tuhan hadir Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Tuhan bertemu dengan Engkau Tuhan. Mengalami hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Terima kasih kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amat baik buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita puji Tuhan, come on. Woo, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa dahsyat Tuhan. Terima kasih. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Pujian bagi Dia. Sama-sama bilang, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Kami rasakan, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Woo, come on. Kasih setianya kekal saudara. Sebab Dia baik, come on. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Wow, kasih setianya kekal selamanya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya. Saya percaya kebaikan Tuhan nyata buat saudara dan saya. Kita sama-sama rasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Bersyukur buat apapun yang terjadi. Boleh cuma saja bilang, sebab Dia baik. Come on. Dia sungguh baik. Kasih setianya. Woo, haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Haleluya. Oh, dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Oh, Yesus, terpujilah. Come on. Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Come on, say, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Come on. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Wow, kasih setianya kekal. Sama-sama bilang, wow, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Angkat dua tangan. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Lawat pagi hari ini Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Bahwa kami mengalami Engkau lebih dalam Roh Kudus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mari buka dua tangan saudara. Jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus, jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwa kami, ya Tuhan, haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari buka dua tangan saudara, bilang, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jiwa kami merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus, jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama bilang, oh, ku bersyukur kepadamu. Dia sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Angkat dua tangan saudara, sama-sama bilang, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, yes Lord, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Terima kasih Tuhan, ya Allahku, ya Allahku, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Sekali lagi bilang sama Tuhan, tiada yang sepertimu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari setiap kita, mari sembah Tuhan. Saudara yang di rumah, saudara yang dimanapun berada, sembah Dia, angkat hati saudara. Bersyukur, terima kasih. Kami perlu Kau, kami perlu Roh Kudus. Kiralama yarana masye, kiralama yarala bayara basyanda. Haleluya. Ayo terus saudara, mari sembah Dia. Yesus, Kau perisai kami Tuhan, Kau gunung batu kami, oh, Kau pertahanan kami. Haleluya. Kiralaba yaralaba 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 yaralaba. Setiap kita dipuaskan pagi hari ini, oh Dia hadir. Haleluya. Roh Kudus jamah kami, lawat
kami Tuhan. Oh, kira lama kira mata karalaba yaralaba syanda. Saudara yang sudah jauh dari Tuhan, mari kembali. Haleluya. Apapun pergumulan saudara, Dia mengasihi saudara, Dia menerima engkau apa adanya. Oh, yaralaba syanda. Kina yaralaba she. Kira lama yaralaba. Urabata karalaba yaralaba. Shandarama she. Angkat dua tangan saudara, mari datang sama Tuhan. Saudara berkata, aku perlu Tuhan, mari datang sama Tuhan. Dia ada, Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk hati. Oh, ya ralama syada. Kiralabaralaba ya ralaba syata karalaba ya ralaba syata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Dia penolong saudara dan saya, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi dengan segenap hati bilang, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Dia penolong saudara, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bilang sama Tuhan, tiada yang sepertimu. Sebab tiada yang seperti Dia, tiada yang sepertimu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya. Mari datang di tengah-tengah jemaat-Mu di rumah masing-masing. Di dalam hadirat Tuhan kami biar masuk. Hamba-Mu bersama dengan tim yang ada di studio, biar Tuhan mengurapi di dalam nama Yesus. Tuhan datang dan berkuasa oleh Roh-Nya yang kudus. Memerintah, mengambil alih segala-galanya dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita di dalam nama Yesus dengan kehadirannya yang kudus ini. Sudah ada orang yang kakinya sebelah pinggir kiri di telapak kaki itu sakit. Di sampingnya, di atasnya, bukan telapak sungguh-sungguh tapi di pinggiran sini, bawahnya, dekatnya mata kaki, Tuhan sembuhkan. Saudara juga ada masalah di bongkok belakang. Tuhan menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Ada orang yang nafasnya sesak, Tuhan sembuhkan. Ada yang tenggorokannya sakit, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang badannya meriang, panas, dingin, engkau capek rasanya. Tubuhmu diberi kesehatan saat ini. Kuasa Roh sedang menjamah saudara di dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Yesus. Roh Kudus datanglah sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kesembuhan, roh kemuliaan, roh kuasa, roh kekudusan, roh kemuliaan Bapa di sorga. Berikan kami pengertian firman, sehingga apa yang kami baca, yang kami renungkan pada malam hari pagi ini, pada pagi ini betul diurapi oleh Tuhan. Dihidupkan firman itu, sehingga berbuah-buah dalam kehidupan kami dengan lebat di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi di dalam nama Yesus. Segala roh penyakit, roh kelemahan yang mau mengganggu pemberitaan firman dan pengertian firman Tuhan, kami ikat dan patahkan dalam nama Yesus.
kami hancurkan di dalam darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami perintahkan kau pergi semua. Demi nama Tuhan Yesus, lepas anak-anak Tuhan dari cengkeraman iblis, dari kuasa iblis. Dalam nama Yesus. Roh Kudus memulihkan orang yang lemah, yang sakit. Sudah ada orang yang sakit lambung, tapi lambung sebelah kiri atas, Tuhan sembuhkan engkau. Ada orang yang pinggang sini, belakang sebelah kanan, situ sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Terima kasih kepada Tuhan, haleluya. Saudara, ada orang yang sedang diurapi oleh Tuhan pada saat ini. Di dalam hadirat Tuhan kau ada. Kau seorang yang biasanya engkau sering marah-marah dan kau tangan sebelah kirimu sebelah sini sakit. Ya, Tuhan sedang menjamah engkau di dalam nama Yesus. Tuhan sedang mengambil beban-beban beratmu dan memberikan kepadamu ketenangan serta kelepasan pada hari ini. Dalam nama Yesus, terima kasih kepada Roh Kudus. Haleluya. Bapa di surga, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Ada orang yang jari tengahnya sebelah kanan itu seperti saudara disentuh oleh sesuatu. Saudara, Tuhan memanggil engkau untuk bersungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Supaya engkau betul-betul menjadi seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, meneladani Kristus dan memberitakan Injilnya. Puji nama Yesus Kristus. Saudara, tidak usah takut, masing-masing kita semua dipanggil sebagai saksi Kristus, sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam zaman sekarang. Kita bersama-sama dengan Roh Kudus, bukan berjalan sendiri. Maka jangan sandar kepada pikiran kita sendiri, tapi sandar kepada Kristus Yesus, kepada Roh Kudusnya. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kita akan mempelajari lebih spesifik di dalam ayat-ayat terakhir, dua ayat terakhir, ayat 22 dan 23. Efesus pasal 1, kita akan lihat ayat 15 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Perhatikan, segala sesuatu telah diletakkannya, ini adalah Bapa yang meletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, ayat yang kita baru saja baca itu adalah ayat-ayat yang menggambarkan seluruh perjalanan kehidupan orang-orang percaya, bagaimana dia sejak bertumbuh di dalam Kristus, di dalam iman dan kasih, lalu kemudian dia harus memiliki roh wahyu dan roh hikmat sebagai roh yang melimpah dalam hidupnya, berkuasa atas hidupnya, sehingga dia bisa mengenal Allah yang benar. Dan kemudian mata hatinya dia harus dibuat terang oleh Allah sendiri, dibuat terang sedemikian rupa, sehingga dia mengerti ada pengharapan di dalam Kristus yang begitu luar biasa besar dan indah, yang mulia. Dan kemuliaan bagiannya ini adalah kemuliaan akan dia nikmati kalau dia tetap bertekun di dalam Tuhan sampai pada akhirnya di dalam kemenangan iman. Dan kemudian juga mengerti di dalam pengertian rohani yang diberikan oleh Roh Kudus,
dengan roh wahyu, roh hikmat yang dicurahkan dan mata hatinya dibuat terang. Yaitu tentang betapa hebat, betapa super luar biasa, sangat-sangat luar biasa kuasa dari Allah yang bekerja di dalam kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ada kekuatan kuasa Allah yang bekerja dengan maksimal di dalam kita. Saudara, ini rahasia yang sangat besar sekali. Betapa kita sebagai orang percaya itu memiliki kuasa, bukan kuasa dari dunia ini, tetapi kuasa dari Bapa di surga. Yang mana sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Allah itu tidak terbatas. Dan yang di dalam kita itu saudara adalah seperti dikatakan di sini, betapa hebat kuasanya. Itu adalah megatos, saudara. Megaton, sesuatu yang setara dengan ukuran kekuatan nuklir. Dan di dalam ayat ini berbicara tentang lebih jauh lagi bagaimana Kristus itu diangkat oleh Roh Allah untuk berada di tahta yang paling tinggi. Sebab dia sudah mengalahkan segala pemerintah, segala penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan diceritakan di dalam ayat ini sebagai bagian yang penting. Sesuai dengan apa yang menjadi gambaran Rasul Paulus pada waktu diwahyukan oleh Roh Kudus. Maka dijelaskan di dalam ayat yang ke-22. Segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu ini dijelaskan tentang ayat yang ke-21. Yaitu segala pemerintah. Ini adalah arke. Pemerintah yang spiritual dan supernatural yang berupa kerajaan angkasa, tapi juga disebut penguasa, kekuasaan, kerajaan. Jadi segala sesuatu yang bersifat luar biasa ini, yang supernatural, yang punya kekuasaan, punya pemerintahan, bisa mengadakan sesuatu dari awal sampai selesai, itu sebagai pemerintah arke. Arke itu permulaan tetapi juga merupakan kepala, pemimpin. Dan penguasa, kerajaan, kekuasaan, semua nama yang dapat disebut, tiap-tiap nama yang dapat disebut, itu semua telah diletakkan oleh Bapa di bawah kaki Kristus. Saudara, dan kemudian Kristus yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Seperti kata Yesus sendiri ya. Yesus bilang apa pada waktu dia sebelum naik ke surga? Dia bilang sama 11 murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan sebab dia sudah mengalahkan iblis. Saudara, ini adalah kuasa dari Mesias, sang pribadi anak Allah yang turun menjadi manusia yang datang untuk mengambil alih kekuasaan di dalam segala hal. Sebab kejatuhan manusia dalam dosa itu sudah menghancurkan order kerajaan Allah yang ada di dalam dunia manusia. Saudara, di situ kemudian Kristus datang memulihkan segala sesuatu, kuasanya itu dibetulkan satu persatu. Dan yang menghancurkan itu adalah kerajaan iblis. Lalu juga adalah dosa, adalah maut, adalah pemerintahan-pemerintahan yang tidak taat kepada Allah. Dan itu semua ditaklukkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Di mana dia melucuti segala pemerintah-pemerintah, segala kekuasaan-kekuasaan, segala kerajaan-kerajaan, segala penguasa-penguasa bumi ini. Di atas bumi, di bawah bumi, dan juga di bumi ini. Semua ditaklukkan di bawah Kristus. Dilucuti segala-galanya itu. Dan dijadikan tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka semua itu. Kolose pasal 2. Saudara, kita bisa melihat di dalam firman Tuhan. Begitu jelas sekali bahwa darah Yesus itu berkuasa untuk mengalahkan segala-galanya. Dan kemudian dalam kemenangannya Yesus itu mengatasi segala sesuatu. Dia berada di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, di tempat yang maha tinggi. Tidak ada lebih tinggi daripada tata Allah sendiri, saudara. Dan di situ dinyatakan bahwa Kristus itu kemudian diberikan oleh Bapa sebagai kepala dari segala yang ada, dan teristimewa adalah kepala jemaat. Dan dikatakan ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya. Saudara, ini adalah tubuh mistikal daripada Kristus di bumi ini, yaitu gereja.
Nanti saya akan membahas lebih dalam dan di situ digarisbawahi tentang kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu khususnya di dalam gereja Tuhan. Nah saudara, pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa kekuasaan Kristus sebagai Mesias, Tuhan Yesus yang berkuasa sebagai Mesias, itu adalah kekuasaan kerajaan Allah yang datang dari sorga untuk memulihkan segala sesuatu. Saudara, baru saja ada orang yang kepalanya pusing disembuhkan oleh Tuhan Yesus, haleluya. Jadi Yesus mempunyai kuasa kerajaan karena Dia adalah anak Allah, Dia adalah raja kerajaan surga yang diutus oleh Bapa datang. Pemerintahan kerajaan Kristus ini harus menguasai segala sesuatu dan Dia menaklukkan segala-galanya. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-22, saya bacakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ini adalah penaklukan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Nah, kuasa kerajaan ini bekerja di dalam Kristus untuk memulihkan semua order kerajaan yang sudah dirusakkan oleh dosa manusia. Iblis yang menipu manusia, dia menjatuhkan manusia di dalam dosa dan kemudian otoritas manusia yang dijadikan sebagai standar firman Tuhan adalah firman Tuhan, jadilah penguasa. Yaitu adalah ayatnya, penuhilah bumi dan berkuasalah atas segala sesuatu yang di darat, di laut, di udara. Saudara, Allah menjadikan manusia sebagai penguasa dunia ini. Tetapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka kuasa itu direbut oleh iblis. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penguasa dunia ini adalah iblis, tetapi dengan kedatangan Kristus yang berinkarnasi, Dia memulihkan segala sesuatu. Yang terjadi adalah Kristus itu menghancurkan iblis. Dia meremukkan kepala ular. Si ular yang sudah menipu manusia. Kejadian pasal yang ketiga 15. Yesus meremukkan kepala ular itu. Dan kemudian di dalam kuasa kemenangan Yesus itu, saudara, maka Yesus mengambil kekuasaan dari tangan iblis itu, segala sesuatu yang ada di bawah kuasanya. Saudara, boleh percaya tentang kemenangan Yesus Kristus ini, sangat penting sekali. Kemenangan Yesus yang adalah Mesias, itu kemenangan yang memulihkan segala sesuatu kembali di dalam tatanan kerajaan surga, di mana Tuhan menghendaki segala sesuatu memuliakan Bapa di surga, mengikuti rancangan Bapa di surga. Maka doa Bapa kami itu adalah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus di dalam segala pekerjaannya itu mendemonstrasikan kemenangan itu dengan luar biasa. Terhadap iblis, Dia tidak pernah bisa ditipu oleh iblis. Dia menghancurkan iblis dengan mengusir iblis pergi. Dan waktu Yesus mengutus murid-muridnya, diberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan memulihkan orang dari segala kelemahan. Maka pada saat murid-muridnya datang, mereka bersuka cita. Tuhan, iblis, setan-setan takluk kepada kami. Yesus bilang, jangan kamu bersuka cita karena setan-setan itu takluk kepadamu. Bersuka cita karena namamu terdaftar, tertulis di dalam kerajaan sorga. Tetapi Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jatuhnya begitu hebat, dihempas. Dan Yesus berkata, penguasa dunia ini sedang dihukum. Apa yang terjadi saudara? Itu adalah kemenangan Yesus menghancurkan iblis. Dia menghukum di dalam kematiannya itu. Iblis dihancurkan sekuat-kuatnya iblis. Dia menghantam anak Allah yang ada di atas kayu salib. Dia mempermalukan anak Allah di atas kayu salib. Tetapi pada saat yang sama, segala kuasanya itu tiba-tiba hilang di hadapan anak Allah. Dan Yesus berkata, iblis itu tidak berkuasa sedikit pun di dalam diri Yesus. Nah saudara, kemenangan Yesus atas iblis ini membuat segala kuasa itu ada di dalam tangan Yesus. Dan kuasa ini adalah kuasa di surga dan kuasa di bumi ini. Bukan saja di bumi, maksudnya adalah bumi yang kelihatan saja, tapi juga di bawah bumi. Kuasa itu ada di dalam tangan Yesus. Segala sesuatu di bumi, maksudnya segalanya. Di bumi, di bawah bumi segala
di atas sana semua kuasa itu ada di dalam tangan Yesus Kristus. Tetapi yang luar biasa adalah saudara, Kristus yang menang ini dan yang sudah memiliki segala kuasa itu dijadikan oleh Bapa sebagai kepala gereja. Dan dia diperintah oleh Bapa untuk memerintah gereja. Untuk menyatakan kemuliaan Bapa melalui gerejanya ini. Saudara, gereja ini adalah dijadikan tubuh Kristus sendiri secara mystical union dengan kita, saudara. Ada kesatuan dengan kita sebagai orang-orang percaya. Yesus diam di dalam kita, kita diam di dalam Yesus. Saudara, Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, kamu bisa berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku pokok anggur, Bapakku adalah pengusahanya, kamu adalah ranting-rantingnya, kata Yesus. Jadi kita harus tinggal melekat, menyatu dengan Kristus sang pokok anggur itu. Kita akan bisa berbuah banyak. Yesus bilang apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dia mengatakan, kalau kamu tinggal di luar, kamu akan menjadi ranting yang kering. Kemudian orang akan melihat kamu kering ini. Kamu akan dibuang dan dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, ini adalah satu gambaran kita sebagai orang percaya. Harus tetap menyatu dengan Kristus, hidup di dalam sebuah ikatan kesatuan spiritual dengan Kristus. Ini adalah sebuah panggilan yang penting sekali buat kita, saudara. Dan yang penting di sini, Kristus adalah kepala. Dia adalah pemimpin kita. Saudara, kalau saya sebagai manusia ada tubuh, ada kepala. Nah, Yesus itu kepala. Ya, gambarannya kita ini jemaat adalah tubuh. Saudara masing-masing coba bayangkan ya, Yesus kepala, kita adalah tubuhnya. Kalau saya misalnya tangannya kena luka, kena pisau, berdarah. Saudara bisa rasakan enggak? Tubuh saudara semuanya juga luka. Tapi kepala juga merasakan sakit, ya. Sakitnya dari tangan bisa sampai kepala, saudara. Bisa cenut pusing, saudara. Nah, Yesus itu mengidentifikasikan dirinya dengan jemaat sedemikian rupa, di mana kita ini adalah mystical body of Christ. Kita sebagai jemaat adalah mystical body of Christ, tubuh Kristus yang bersifat mistis di dunia ini. Yesus berkata pada waktu Paulus sebagai Saulus, dia menganiaya murid-murid Yesus, maka di tengah-tengah perjalanan Saulus menuju ke Damsyik untuk menganiaya murid-murid Tuhan, menangkap, menyiksa, membunuh orang-orang percaya di sana. Di tengah jalan Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang lebih terang dari matahari, dan saat itu Saulus rebah ke tanah. Rebahnya bukan rebah tertelungkup, bukan, tapi Alkitab memberikan gambaran rebah yang tidak beraturan, saudara. Bisa juga rebah ke belakang, rebah dalam bentuk macam-macam, saudara. Tidak dijelaskan bahwa dia rebah dengan sujud menyembah, bukan. Tetapi dia rebah di dalam ketidakberdayaannya itu. Maka ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Yesus yang dianiaya atau gereja yang dianiaya? Kita tahu Saulus menganiaya gereja. Tetapi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Sebab dia, Tuhan Yesus, mengidentifikasikan diri dengan jemaatnya. Jemaat itu adalah mystical body, tubuh mistis daripada Kristus selama di bumi ini. Nah, saudara, Kristus kepala, kita mesti tunduk kepada Kristus, setia kepada Kristus, bersedia untuk diatur, bersedia untuk mengikuti perintah-perintah Kristus. Ini adalah sebuah kebenaran yang kita mesti taati, saudara. Jemaat itu adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepalanya. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan, dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala dari jemaat, tapi juga dia kepala segala sesuatu. Saudara, biar lihat ini lebih terang. Yesus itu di dalam apa yang kita pahami, saudara, menurut Efesus pasal 1, Yesus itu kepala segala sesuatu, segala kosmos, apapun juga. Dia kepala segala sesuatu.
Dia menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Ibrani pasal 1, saudara. Baru saja orang yang sakit perut, sebelah perut kanan, saudara disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya. Di dekat pusar saudara, di situ saudara sering kembung, Tuhan menyembuhkan saudara. Haleluya. Nah saudara, pada waktu dikatakan bahwa Yesus itu kepala segala sesuatu, itu adalah pengertian umum bahwa Yesus itu adalah Allah yang hadir dalam segala sesuatu, yang menopang segala sesuatu yang ada itu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dengan keberadaannya yang di dalam segala sesuatu, memenuhi segala sesuatu. Tetapi saudara, segala sesuatu yang ada itu tidak pernah bisa memuat Kristus. Cukup memuat, tidak. Karena apa? Kristus itu tidak terbatas, tetapi dia memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu adalah kehadiran yang luar biasa, melampaui akal, maha hadir. Saudara. Dan firman-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Tapi sekaligus dikatakan dia adalah kepala jemaat. Jemaat adalah tubuhnya, Yesus adalah kepala. Saudara, artinya sesuatu yang ada di dalam segala hal itu tunduk kepada Kristus di dalam rancangan Tuhan yang kekal, tetapi Kristus adalah kepala jemaat. Dan ini memberikan sebuah penghiburan yang besar, saudara. Kita ini adalah tubuh Kristus. Termasuk juga tangan Kristus, kaki Kristus. Nah, apa implikasinya? Tuhan itu ingin bekerja mengatur dunia dan segala isinya melalui orang-orang percaya. Tuhan mau memulihkan segala sesuatu, menggenapi rancangan Bapa yang kekal melalui gerejanya, melalui kita. Kita itu tubuhnya, kita itu adalah tangannya, kakinya. Tuhan ingin melakukan sesuatu melalui kita, di dalam kita, saudara. Ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Saya kasih gambaran ya. Di dalam tubuh saya ini, itu berdiam rohnya saya pribadi, rohnya diri saya. Itu memenuhi segala sesuatu dalam tubuh saya. Nah saudara, ada orang yang khawatir, itu rohnya, jiwanya terganggu saudara. Dia khawatir, tapi tidak usah khawatir. Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Nah di dalam Alkitab, kepenuhan dari Kristus harus memenuhi jemaat. Memenuhi semua dan segala sesuatu. Jangan sampai ada satu jemaat yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Ini adalah satu kehendak Bapa di surga. Nah saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa ini menunjukkan bahwa kehidupan dari jemaat itu akan mencapai hasil yang maksimal kalau Kristus itu sebagai kepala. Tunduk kepada Kristus gereja ini dan dipenuhi dengan Kristus. Kesanggupan dari gereja Tuhan, kesanggupan saudara juga hanya bisa terjadi kalau saudara ada di dalam kesatuan dengan Kristus dan dipenuhi oleh Kristus. Vitalitas kehidupan rohani saudara akan menjadi luar biasa kalau saudara itu dipenuhi oleh Kristus. Dia hidup di dalam saudara, mengambil alih segala sesuatunya. Baru saudara akan menjadi hidup dan penuh dengan vitalitas. Saudara bisa berbuah-buah banyak kalau saudara dipenuhi oleh Kristus. Kalau saudara diisi oleh Kristus sampai penuh melimpah. Saudara punya kehidupan adalah kehidupan Kristus yang menguasai, mengatur kehidupan saudara. Saudara akan menjadi orang yang betul-betul berarti. Saudara akan mempunyai sebuah kemampuan untuk berbuah-buah bagi Kristus. Kalau saudara betul-betul dipenuhi, diisi dengan Kristus dan Kristus memerintah kehidupan saudara. Karena dia adalah kepala gereja, saudara. Kepala dari hidup kita. Saya kasih gambaran ya. Ini adalah sebuah sarung tangan dari plastik. Apa yang bisa dibuat oleh sarung tangan ini, saudara, itu adalah sangat amat terbatas. Dia bisa ngapain? Dia tidak bisa apa-apa kalau tidak dipakai oleh tuannya, oleh saya. Nah ini adalah gambaran kita, saudara. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mau dipakai hanya terbatas.
Saya pokoknya tidak mau dikuasai. Saya hanya mau kalau saya yang sepele-sepele saja, dipakai untuk yang sepele-sepele saja. Nah saudara, dia akan bisa saya gunakan tetapi terbatas. Ya, misalnya saya bisa membungkus mikrofon ini dengan sarung tangan ini, saudara. Saya bisa membungkus. Tapi yang terjadi, ini bukan fungsi maksimal dari sarung tangan ini, saudara. Saudara tidak akan mencapai titik maksimal kalau saudara sebagai orang percaya masih membatasi Tuhan. Saya maunya ini saja Tuhan. Saya tidak mau yang itu. Tuhan, pakailah hidup saya. Saya bersedia dipakai oleh Tuhan. Tapi saya tidak mau mengabarkan Injil. Nah ini contohnya, saudara tidak akan maksimal. Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan sebagai saksi Kristus. Tetapi saya dalam hal persembahan, saya tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Saya masih terikat sama mamon Tuhan. Nah, saudara bisa dipakai sama Tuhan tapi terbatas, tidak maksimal, saudara. Itu ibaratnya seperti sarung tangan ini mau dipakai sama tuannya tetapi dia membatasi tuannya. Ya, ada orang yang baru saja pahanya sebelah kanan, samping, dekatnya lutut, sakit Tuhan sembuhkan, nyeri, sangat nyeri sekali. Lalu kemudian di telapak, di kaki saudara sebelah kiri, di punggung kaki saudara itu sakit. Saudara suka gatal tetapi nyeri-nyeri. Lalu otot belakang pinggang punggung sini sering sakit, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Tangan kiri saudara suka kram, saudara disembuhkan. Tuhan melepaskan saudara dari kuasa gelap. Dalam nama Yesus, percaya. Roh Allah sedang bekerja pada saat saya berbicara ini di dalam diri saudara. Demi nama Tuhan Yesus. Nah, saya kembali lagi. Bagaimana supaya sarung tangan ini berfungsi maksimal? Dia harus mau menyerahkan dirinya kepada saya. Lalu dia berkata, boleh sekarang saya diisi dengan saya, dengan diri saya, ya, diisi sama kamu. Dia bilang sama saya, boleh diisi saya sepenuhnya, isi penuh, jangan tanggung-tanggung, pakai hidup saya, apa saja silakan. Nah saudara, saya akan melakukan begini, karena ini sarung tangan. Ini sarung tangan ini baru berbentuk bagus. Saya bisa mengangkat ini, ya, semprotan, saya bisa nyemprotin, berfungsi bagus. Saya bisa membuka Alkitab yang besar ini. Kekuatan yang ada pada sarung tangan ini tidak seberapa. Ini sarung tangan pada dirinya sangat lemes. Ini tidak seberapa. Kekuatannya kayak apa sih? Dia bisa ngangkat apa? Ngangkat ini bisa enggak? Enggak bisa. Tetapi pada saat tangan saya masukkan di dalam sarung tangan ini, saudara, dia punya kekuatan bisa mengangkat apa saja yang saya mampu. Jadi sesuai dengan kekuatan saya, sarung tangan ini akan sesuai dengan kekuatan saya. Dan saya mau pakai sarung tangan ini untuk apa? Saudara, saya bisa untuk mengangkat iPad. Saya bisa melakukan hal yang sepele dengan cara apa? Saya mengetik pakai tangan saya yang menggunakan sarung tangan ini. Saudara tahu enggak? Tuhan itu ingin supaya kita menjadi maksimal. Bagaimana supaya menjadi maksimal? Saudara mesti mempersembahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Lalu kemudian biarkan Tuhan mengisi hidup saudara, memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Dia kepala saudara, saudara tunduk sama Tuhan yang adalah Raja Yesus Kristus. Dan dia itu mau apa saja saudara selalu ya dan amin. Amin, saya percaya dan saya taat. Saudara, yang terjadi, saudara akan menjadi maksimal. Saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Saudara, ini bisa mengangkat barang yang besarnya seperti speaker sebelah saya.
32 kilogram. Saya bisa angkat. Saya bisa mengangkat karena memang saya kuat untuk mengangkat 32 kilogram. Ini sendiri saudara, kalau dilepas dari tangan saya, dia punya kemampuan mengangkat. Saya pakai sebagai alat untuk mengangkat speaker ini saudara. Ini sobek pasti, sobek. Ya, saya angkat speaker ini pakai cara begini, saya masukkan di gagangnya, lalu kemudian saya angkat speakernya. Speakernya mungkin akan bergerak tetapi ini akan patah. Tetapi kalau tangan saya masuk semuanya, lalu kemudian saya bergerak sesuka saya, ini sepenuhnya ngikuti saya punya tangan. Jadi dia tidak mengeraskan diri, waktu saya mau tekuk begini dia ikut tekuk saya. Ya, ikut nekuk. Saudara, apa yang terjadi? Maksimal, dia akan berfungsi maksimal. Jadi kehidupan daripada saudara itu akan maksimal kalau engkau dipenuhi oleh Kristus. Kesanggupan saudara akan maksimal kalau engkau paling maksimal itu, ya, akan paling maksimal kesanggupan saudara kalau diisi dan dipenuhi oleh Kristus. Kemuliaanmu akan maksimal kalau engkau dipenuhi oleh Kristus. Nah, hanya dalam kesatuan dengan Kristus, tetapi dipenuhi oleh Kristus, maka engkau akan mempunyai kebahagiaan dan arti yang paling maksimal. Saudara, ini yang dicatat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-1 tadi, ayat yang ke-22 dan 23. Saya ingin menjelaskan lebih jauh lagi, yaitu yang dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya tadi katakan jemaat itu adalah tubuh mistikal Kristus. Artinya apa saudara? Saya mau garis bawahi satu hal yang penting sekali. Ternyata di dalam hati Kristus, kesempurnaan Kristus adalah dalam kesatuannya dengan tubuhnya atau gerejanya. Saya ulang lagi. Kesempurnaan Kristus. Karena Kristus adalah kepala gereja dan jemaat adalah tubuh mistikal dari Kristus, maka kesempurnaan Kristus adalah di dalam kesatuannya dengan gerejanya. Saudara, saya sangat kagum dengan pengertian ini. Ini diungkapkan oleh Yohanes Calvin, saudara. Dalam komentarinya dari Efesus 1 ayat 23. Dia mengatakan begini. The fullness of him that filleth all in all. This is the highest honor of the church. That until he is united to us, the Son of God reckons himself in some measure imperfect. Coba lihat. Until he is united to us. Sampai kepada dia disatukan dengan kita. The Son of God reckons himself in some measure imperfect. Anak Allah itu menganggap dirinya sendiri di dalam satu tahap tertentu tidak sempurna. Ini adalah satu kenyataan, kesempurnaan Kristus adalah di dalam kesatuannya dengan tubuhnya. Saudara, Tuhan itu ingin menyatukan dirinya dengan saudara. Dan dia ingin memenuhi saudara, mengisi hidup saudara. Dan saudara akan dijadikan berarti. Yesus akan merasa bahagia dan merasa itulah panggilannya dalam Bapa mengutus hidupnya. Supaya saudara dipenuhi, saudara akan mengalami kebahagiaan. Engkau akan menjadi seorang yang tiba-tiba segala sesuatu jadi indah. Wow, Bapa menghendaki saya sebagai anaknya. Saya anak Bapa. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah saya punya. Kristus memenuhi saya. Saya akan berbuah-buah banyak. Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Yesus, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sama sekali. Tapi Yesus bilang apa? Di dalam kita bersatu dengan dia, kita dengar firman-Nya, kita akan berbuah banyak. Berbuah baik dan lebat. Luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa lama engkau jadi orang Kristen? Sudah berapa lama engkau jadi orang percaya? Apakah Kristus sudah memerintah dalam hatimu? Apakah Kristus sudah mengisi hidupmu? Apakah ada bagian dalam hidupmu yang masih engkau merasa, ini biar saya yang mengatur Tuhan, jangan engkau. Ini biar saya yang memiliki, jangan engkau. Saya tidak mau ini dikuasai oleh dirimu Tuhan.
Kalau masih terjadi seperti itu, engkau tidak akan maksimal. Engkau belum maksimal sebagai orang percaya. Fungsi kehidupanmu masih sangat-sangat terbatas. Dan kemuliaan dirimu sebagai anak-anak Tuhan belum terwujud dengan baik. Tetapi kalau engkau mempersembahkan hidupmu, seperti kata firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Persembahkan segala-galanya. Biarkan dia mengisi hidup kita. Maka engkau akan berbuah banyak. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Berkuasalah atas hidup kami. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dengan Kristus. Mari kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Nyanyikan sekali lagi, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Berdoa masing-masing. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa, nyanyikan sebagai doa kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Musik terus menyanyikan. Saudara, kalau Yesus sudah mengalahkan segala pemerintah, segala kekuasaan, segala kerajaan, segala penguasa dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan kemudian Kristus memerintah gerejanya. Gereja yang adalah tubuhnya, satu-satunya tubuh Kristus adalah gerejanya yang satu itu. Maka kepada gereja yang satu itu diberikan segala otoritas Kristus yang jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan, segala penguasa, segala kekuasaan, segala kerajaan dan semua nama. Maka saudara, waktu engkau berhadapan dengan segala pemerintahan iblis, segala kuasa iblis, dari segala macam bentuknya, engkau boleh mengatakan semua itu sudah diletakkan di bawah kaki saya. Saudara, Kristus adalah tubuh, Kristus adalah kepala, kita tubuhnya. Dan segala sesuatu di bawah kaki kita, saudara. Wow, luar biasa. Mari kita nikmati kemenangan Kristus itu. Kita biar diisi, dipenuhi oleh Kristus itu. Nyanyikan sekali lagi, penuhiku. Penuhiku, penuhiku
orang-orang yang telinganya terganggu, dibuka dalam nama Yesus. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Musik terus menyanyikan. Saudara berdoa, minta Tuhan datang kepada saudara dengan rohnya. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah dalam nama Yesus. Engkau bertobat dari engkau mau menguasai dirimu sendiri. Engkau mau mengontrol dirimu sendiri. Apalagi kalau saudara belajar ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu yang dikatakan dari kuasa kegelapan itu. Saudara mesti bertobat sungguh-sungguh. Sebab engkau tidak akan lagi bisa bebas kalau engkau menyerahkan dirimu kepada roh-roh kegelapan itu, saudara. Iblis itu akan menipu saudara. Sekarang berdoa, minta ampun sama Tuhan. Akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan melepaskan engkau. Dia Maha Kuasa. Engkau percaya saja. Dalam nama Yesus. Yesus berkuasa menghancurkan iblis dalam hidupmu. Engkau percaya saja. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau engkau belajar cakra-cakra, lalu engkau belajar hipnotis, segala macam, itu juga engkau mau mengendalikan dirimu sendiri, tidak mau diikat oleh kuasa Tuhan yang mau mengontrol saudara. Engkau mesti bertobat. Tuhan berkuasa melepaskan saudara. Percaya di dalam nama Yesus. Yesus Maha Kuasa. Yesus penuh dengan kemuliaan dan penuh kuasa. Segala nama yang ada telah dikalahkan oleh Yesus. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Sekarang sudah berikan hatimu kepada Tuhan Yesus di dalam pertobatan. Serahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan melepaskan engkau di dalam nama Yesus. Undang Yesus sebagai juru selamatmu. Panggil dia sebagai Tuhanmu. Dalam nama Yesus. Undang dia masuk dalam hatimu. Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Sebagai Tuhan dan juru selamat. Lepaskan saya dari kuasa-kuasa iblis. Katakan begitu. Tolong saya Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau dilepas saat ini. Dalam nama Yesus engkau dilepas. Dalam nama Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Segala kuasanya sudah ditiadakan, dilucuti. Dalam nama Yesus engkau dilepas. Dalam nama Yesus. Sekarang minta Roh Kudus memenuhi engkau. Dalam nama Yesus. Minta Roh Kudus memenuhi engkau. Di dalam nama Yesus. Katakan, Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus penuhi saya. Dalam nama Yesus kau dipenuhi. Dalam nama Yesus Kristus kau dipenuhi. Oleh nama Yesus kau diambil alih. Dalam nama Yesus. Kebebasan terjadi dalam hidupmu. Engkau dilepas. Dan saya terakhir mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Saudara boleh pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Di dalam nama Yesus. Aku tengking engkau roh penyakit, roh kelemahan. Pergi dalam nama Yesus. Enyah kau dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan menghancurkan engkau. Darah Yesus telah melucuti engkau. Pergi dalam nama Yesus. Sekarang terima kesembuhan. Engkau percaya engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama agung di atas segala-galanya. Menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Berkuasa atas penyakit. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Masing-masing berdoa terima kasih. Haleluya. Roh Kudus, Engkau datang kepada anak-anak-Mu memenuhi semuanya. Memenuhi hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Saudara percaya sama Tuhan Yesus. Engkau dikasih oleh Tuhan. Engkau tidak dibuang oleh Tuhan. Selama Tuhan memberi hidup buat saudara. Masih ada kesempatan tetapi saudara mesti segera bertobat. Percaya Tuhan mengasihi saudara. Milikilah hidupmu bersama-sama dengan Kristus. Pegang firman-Nya. Ambil firman-Nya. Terima dan percaya dalam hatimu. Dan
Jadilah engkau sebagai murid Yesus yang bersandar kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah saksi Kristus mulai hari ini. Jadilah Kristus menguasai hidupmu. Ya, jadilah Kristus itu sebagai Tuhan dan Rajamu. Jadikanlah Kristus sebagai pemerintah kehidupanmu yang mengubah caramu berpikir. Sehingga engkau berkata, bukan lagi aku Tuhan, tetapi engkau yang hidup di dalam aku. Aku telah mati disalibkan bersama dengan Kristus, tetapi bukan lagi aku lagi yang hidup, tetapi engkau yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan yang sudah menyerahkan dirinya bagiku. Haleluya. Tuhan mengambil alih hidupmu, di dalam nama Yesus kau diberi kemenangan. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan tetap berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Engkau diangkat sebagai saksi Kristus dan kemuliaan Tuhan penuh dalam kehidupanmu hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan bagi Dia segala pujian kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, puji nama Yesus. Saudara, tanggal 15 kita akan mulai acara untuk pelatihan penginjilan dan supernatural. Jadi jangan lupa hari Selasa kita mulai jam 6 sampai kemudian setengah 8 itu adalah mujizat Yesus untukmu. Sambil menyembah kita memuji Tuhan. Lalu kemudian ada sekolah penginjilan mulai setengah 8 sampai jam 9. Dan kiranya saudara akan diperlengkapi dengan kuasa supernatural Roh Kudus yang akan mendemonstrasikan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Mujizat-mujizat termasuk kesembuhan ilahi dan termasuk melepaskan orang dari belenggu-belenggu roh-roh jahat. Saudara akan tahu bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Ikuti kelas ini dan saudara akan diberkati. Ada 5 kali pertemuan paling tidak. Yang pertama, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengerti.
Shalom saudara, menjadi saksi Kristus dan melayani banyak orang seperti yang Kristus lakukan adalah panggilan bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membekali diri terkait penginjilan dan supranatural. Dalam sekolah penginjilan dan supranatural, sama-sama kita akan belajar tentang penginjilan yang supranatural dan bersifat praktis. Sekolah penginjilan dan supranatural akan diadakan mulai Maret 2022 selama 5 minggu ke depan setiap hari Selasa. Kelas diadakan secara online setelah acara Mujizat Yesus Untukmu via Zoom. Kelas tidak akan ditayangkan di media sosial. Saudara dapat mendaftarkan diri di hotline gereja di 08 111 470 600 dengan format sertakan nama, usia, alamat, serta asal gereja. Mari bekali diri saudara untuk menginjil, menjadi saksi Kristus, melayani banyak orang dengan penuh kuasa untuk kemuliaan Tuhan. Sampai bertemu di kelas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Mujizat Yesus Untukmu yang dimasukkan di dalam sebuah pelayanan pujian penyembahan bagi Yesus Kristus setiap hari Selasa. Kita akan mulai lagi pada tanggal 18 bulan Januari, minggu yang Selasa yang ketiga, dan di situ kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita akan bersama-sama menikmati kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan dan kemudian di dalam kuasa menyembuhkan, melepaskan dari kuasa iblis dan memberikan kesehatan kepada anak-anaknya. Saudara datang kepada Tuhan, saudara boleh bawa teman-teman. Di sini ada Zoom yang akan saudara bisa ikuti di 8111 470 600 dan passwordnya adalah Yesus Tuhan, nyambung jadi satu. Dan di situ saudara boleh bawa teman-teman saudara yang sakit, yang lemah tubuhnya. Saya akan berdoa bagi saudara yang sakit dan lemah tubuh. Kiranya kuasa Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka semua, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chc_serpong, YouTube di @chc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.